nggak apa-apa ya. Dan rekamannya silahkan. Oke, direkam oleh Alex. Terima kasih. Kita akan awali perkuliahan hari ini. Yang terakhir untuk mata kuliah menurut iman kepercayaan masing-masing dipersilakan. Terima kasih. Ya, hari ini kelompoknya Alex, Tresia, dan Idelia akan mempresentasikan mengenai completing and reporting 5 laporan audit independen. Ya, sesinya tentu saja dari kelompok dan diskusi, dan pada akhir silahkan kepada silakan pada kelompok untuk melakukan presentasinya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Daniel atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Pak Daniel dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan completing and reporting 5 laporan auditor independen final. Kelompok 14 terdiri dari saya sendiri, Alex Kristianin, kemudian ada Tresia Cynthia Handayani, lalu ada Idelia Kristi. Next. Auditor independen. Audit merupakan suatu proses pemeriksaan penelusuran terhadap suatu kondisi dan kinerja suatu entitas melalui laporan keuangan. Proses audit dapat mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi antara manajemen maupun pemegang saham. Orang yang melakukan proses audit disebut sebagai auditor. Pada umumnya, auditor yang melayani jasa audit untuk masyarakat independen. Auditor independen merupakan anggota dari suatu kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk melayani masyarakat publik yang sedang membutuhkan jasa audit. Audit independen tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar atau pihak manapun, sehingga seorang auditor harus bekerja secara independen dan dapat menghasilkan laporan auditor independen final yang tidak terdapat unsur rekayasa. Artinya laporan tersebut disajikan secara transparan dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Seorang auditor harus bekerja dengan mengikuti kode etik yang telah ditetapkan, yaitu seorang auditor harus bekerja secara integritas, objektivitas, maupun menjaga kerahasiaan, berkompeten, akuntabel, dan profesional. Dengan mengikuti kode etik tersebut diharapkan dapat memberikan hasil laporan auditor independen final yang dapat terjamin keakuratan informasinya, serta dapat memberikan opini auditor yang sesuai dengan tingkat kewajaran. Berikutnya laporan auditor independen. Laporan auditor independen merupakan laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independen setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu entitas. Laporan auditor independen diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kinerja atau standar pengukuran yang telah ditetapkan. Standar pengukuran yang telah ditetapkan dapat berupa IFRS atau pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Dengan demikian, auditor independen akan menelaah apakah laporan keuangan tersebut disusun dengan pandangan benar dan wajar sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Dalam menyelesaikan pengujian, auditor akan menerbitkan final atau laporan keuangan yang baru diaudit. Next. Berikutnya, fungsi laporan auditor independen. Laporan auditor independen digunakan oleh berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak tersebut yaitu pemangku kepentingan, manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, dan pemerintah, bank, dan pada umumnya laporan auditor independen dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan. Jadi berbagai pihak pengambil keputusan, laporan auditor independen dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor dapat berfungsi dengan menggunakan laporan auditor independen dan laporan keuangan yang diaudit dapat menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi. Bagi badan pemerintah dapat berfungsi dengan menggunakan laporan auditor independen dan laporan keuangan yang diaudit dapat menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Bagi pemegang saham dan dewan direksi dapat berfungsi dengan menggunakan laporan auditor independen dapat menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Next. Berikutnya komponen laporan auditor independen. Terdapat komponen-komponen laporan auditor independen berdasarkan standar audit SA 700, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul. Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Contoh, laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari suatu entitas. Berikutnya, paragraf pendahuluan. Dalam laporan auditor harus ada paragraf
pendahuluan. Hal ini untuk mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang telah menjadi bagian dari laporan keuangan, kemudian merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Laporan auditor tidak perlu merujuk secara khusus pada manajemen, tetapi harus menggunakan istilah yang tepat dalam konteks kerangka hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, pengacuan yang tepat dapat menggunakan pihak yang bertanggung jawab atas salah. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Kemudian yang keenam, opini auditor. Opini auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Ketika menyatakan suatu opini atau modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frase berikut ini. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Jika rujukan pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam opini auditor bukan pada standar akuntansi keuangan di Indonesia atau standar akuntansi pemerintahan, maka opini auditor harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut. Yang ketujuh, tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Jika laporan auditor mengandung suatu bagian terpisah atas tanggung jawab laporan lainnya, maka judul, pernyataan, dan penjelasan harus diberi subjudul. Pelaporan atas laporan keuangan, bagian pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi harus disajikan setelah berbagai pelaporan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani. Kemudian, tanggal laporan audit. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa seluruh laporan yang telah membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan terkait telah disusun dengan pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Berikutnya, alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Next. Berikut, ini bentuk laporan auditor independen. Terdapat 4 bentuk laporan audit, yaitu laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi, kemudian laporan auditor yang membuat opini dengan modifikasi, lalu laporan auditor yang membuat opini tidak wajar, dan laporan auditor yang membuat opini menolak memberikan opini. Standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi merupakan laporan yang dikeluarkan auditor dan menyatakan bahwa tiap catatan keuangan yang disediakan bebas dari kesalahan penyajian. Selain itu, opini tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa catatan keuangan telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi. Laporan ini biasanya terdiri dari judul yang menyertakan kata independen yang berarti laporan disiapkan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Berikutnya, laporan auditor yang membuat opini yang dimodifikasi. Menjelaskan bahwa terdapat catatan keuangan suatu perusahaan yang telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, tetapi tidak ada kesalahan penyajian yang teridentifikasi. Oleh sebab itu, auditor akan mengeluarkan opini yang dimodifikasi. Kemudian, laporan auditor yang membuat opini tidak wajar. Ini merupakan laporan terburuk yang diberikan untuk suatu entitas. Hal ini dapat terjadi karena dalam catatan keuangan suatu entitas tidak sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Selain itu, catatan keuangan yang disediakan oleh entitas tersebut sangat disalahpahami atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketika jenis laporan ini diterbitkan, perusahaan harus mengoreksi laporan keuangannya dan mengauditnya kembali, karena investor, kreditur, dan pihak peminta lainnya tidak akan menerimanya.
Kemudian laporan auditor yang membuat opini menolak memberikan opini. Laporan ini dapat terjadi karena auditor tidak dapat menjelaskan laporan audit secara akurat. Hal ini dapat terjadi dengan berbagai alasan seperti tidak adanya catatan keuangan yang sesuai, catatan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Karena ketika hal ini terjadi, auditor mengeluarkan pernyataan tidak memberikan pendapat yang menyatakan bahwa pendapat tentang status keuangan perusahaan tidak dapat ditentukan. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada paragraf opini dan tanggung jawab auditor. Yang dimana berdasarkan standar audit 705, terdapat 3 paragraf opini dan tanggung jawab auditor atau opini yang dimodifikasi. Yaitu ada opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, opini tidak menyatakan pendapat. Opini wajar dengan pengecualian, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika pertama, auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Tetapi, auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya, untuk opini tidak wajar, auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Mohon maaf, apakah tampilan PPT-nya sudah berubah di teman-teman? Belum. Mohon maaf atas kendala yang terjadi. Mohon tunggu sebentar ya.
Mohon maaf, apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, bisa dilanjutkan. Sebelumnya mohon maaf untuk dan lanjutkan. Ini laporan opini auditor independen. Ada 5 jenis laporan audit. Yang pertama adalah laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan audit dengan opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini audit dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, laporan audit dengan opini tidak wajar. Yang kelima, laporan audit dengan opini tidak menyatakan pendapat. Untuk opini wajar tanpa pengecualian, opini audit wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh auditor atas laporan keuangan ketika auditor tidak menemukan kesalahan penyajian material setelah pengujian. Laporan ini berisi opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen. Laporan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas disusun dan disajikan dengan benar dan wajar, serta sesuai dengan kerangka akuntansi yang digunakan sehingga auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Seorang auditor akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian jika terdapat beberapa hal berikut. Ditemukan bukti yang telah didapatkan oleh auditor secara tepat dan cukup untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan penyajian yang dilakukan secara individual ataupun secara agregasi. Pengaruh dari hasil audit, adanya material yang tidak preventif terhadap laporan keuangan yang disajikan, atau tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Namun, auditor melakukan penyimpulan adanya pengaruh kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang muncul. Kalaupun terjadi, maka adanya material tapi tidak pervasif. Sehingga, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, kecuali untuk pos-pos tertentu. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Pada jenis laporan ini, didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Penjelasan paragraf akan diberikan auditor berkaitan dengan situasi tertentu. Beberapa keadaan yang menjadi pemicu adanya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas yaitu: pertama, adanya beberapa pendapat dari auditor diambil dari pendapat auditor independen yang lainnya. Yang kedua, tidak ada aturan jelas terkait laporan keuangan, sehingga dapat menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, terjadinya pengaruh dari ketidakpastian keadaan masa yang akan datang serta hasil yang tidak terprediksi. Untuk jenis laporan yang keempat, laporan audit dengan opini tidak wajar. Opini auditor dinyatakan tidak wajar jika pada saat auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan mendapatkan bukti yang tepat dan cukup. Selanjutnya, auditor akan menyimpulkan adanya kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan seperti kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian dapat terjadi karena individual atau secara agregasi yang merupakan material serta pervasif dihadapkan pada laporan keuangan. Pervasif berarti bahwa adanya kesalahan yang berdampak kemanapun serta mendalam, sehingga terkait opini tidak wajar dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Untuk jenis yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Pada opini tidak menyatakan pendapat, seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Namun, jika ada, tentu bersifat preventif dan material. Ketika ruang lingkup audit terbatas, seorang auditor tentu tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan. Maka terjadilah opini tidak menyatakan pendapat. Selanjutnya,
Ada standar audit 700. Standar audit 700 merupakan standar audit yang mengatur mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Nah, standar audit ini relevan terhadap auditor yang ingin membuat suatu opini dan pelaporan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Dan SA 700 ini berisikan, pertama, laporan keuangan bertujuan umum. Kedua, suatu kerangka pelaporan keuangan dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Istilah kerangka pelaporan wajar digunakan untuk merujuk kepada kerangka keuangan yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan. Yang ketiga, pengacuan pada laporan keuangan berarti suatu laporan keuangan bertujuan umum yang lengkap termasuk catatan atas laporan keuangan terkait. Yang keempat, standar akuntansi keuangan yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia dan pengajuan pada standar akuntansi pemerintah. Next. Selanjutnya, ruang lingkup SA 700. Standar audit mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan dan mengatur bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit atas laporan keuangan. Yang kedua, SA 705 dan SA 706 mengatur bagaimana bentuk dan isi laporan auditor dipengaruhi ketika auditor menyatukan suatu opini, modifikasi atau menyantumkan suatu paragraf penekanan atau paragraf lain dalam laporan auditor. Ketiga, standar audit ini ditulis dalam konteks laporan keuangan bertujuan umum yang lengkap. Yang keempat, standar audit ini mendorong konsistensi dalam laporan auditor. Selanjutnya, berikut ada tujuan standar audit 700. Yang pertama, untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Yang kedua, untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut. Selanjutnya, ada opini auditor. Berdasarkan SA 700 terdapat ketentuan dalam penyampaian opini auditor, yaitu ketika menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan dalam semua hal yang material harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, jika bukan, maka harus mengidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibdel. Ya, selanjutnya ada standar audit SA 705. Definisi dari standar audit SA 705 merupakan standar audit yang mengatur mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Standar audit ini sangat relevan digunakan untuk opini auditor yang dimodifikasi, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak memberikan pendapat. Standar audit SA 705 mempunyai istilah-istilah. Yang pertama itu ada pervasif, dan yang kedua ada opini modifikasi. Next. Ruang lingkup standar audit SA 705 mencakup ruang lingkup untuk mengatur tanggung jawab auditor untuk menerbitkan suatu laporan yang tepat dalam kondisi ketika dalam merumuskan suatu opini berdasarkan standar audit SA 700. Auditor menyimpulkan bahwa modifikasi terhadap opini auditor atas laporan keuangan diperlukan. Next.
Tujuan standar audit SA 705. Bertujuan untuk menjadi pedoman untuk auditor dalam menyatakan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi dengan tepat atas laporan keuangan yang diperlukan. Ketika yang pertama, auditor menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Atau yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Next. Selanjutnya ada standar audit SA 706, merupakan standar audit yang mengatur mengenai paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor independen. Standar audit ini relevan digunakan untuk laporan audit yang menambahkan paragraf penekanan suatu hal atau hal lain. Standar audit SA 706 mempunyai istilah-istilah, yaitu yang pertama, paragraf penekanan suatu hal. Maksudnya, suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Yang kedua, paragraf lain yang dimaksud suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal lain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Next. Ruang lingkup SA 706. Yang pertama menarik perhatian para pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang sedemikian penting bahwa hal-hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan, atau menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal atau beberapa hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Jadi, ruang lingkup standar audit SA 706 ini mengatur komunikasi tambahan dalam laporan auditor ketika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan. Next. Tujuan SA 706. Standar audit 706 bertujuan untuk menjadi pedoman untuk auditor setelah merumuskan suatu opini atas laporan keuangan, adalah untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan ketika menurut auditor hal tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi tambahan yang jelas dalam laporan auditor. Atas hal yang pertama, meskipun telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan dengan tepat, yang sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan, atau jika relevan, hal-hal lain yang relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Next. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk
Studi kasusnya ada laporan auditor independen dan laporan keuangan final pada PT Kertas Makmur. Kantor Akuntan Publik Agus Arid dan Trianto menerima tawaran untuk melakukan proses audit pada perusahaan PT Kertas Makmur untuk laporan keuangan periode tahun 2018. Nah, dalam proses audit, salah satu langkah pada tahap proses completing and reporting menghendaki auditor untuk menentukan laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Selama proses audit ini, KAP Agus Ari dan Trianto akan menggunakan software Atlas versi Microsoft Excel sebagai alat pengerjaan dalam melakukan proses audit. Dengan demikian, maka KAP akan menggunakan software Atlas. Berikut nanti akan ada langkah-langkah yang tepat dalam melakukan tahap pembuatan laporan auditor independen dan laporan keuangan final pada software Atlas. Berikutnya pembahasan studi kasus. Apakah share atlasnya sudah terlihat? Sudah, Alex. Ya. Jadi pada pembahasan kali ini langsung aja ke menu C530 laporan auditor independen final. Pada tampilan ini terlihat nama kantor akuntan publik, kemudian nama akuntan publik, nama klien, alamat klien, tahun buku, indeks KKP, form C350, nama indeks yaitu laporan auditor independen dan laporan keuangan final, kemudian SA atau standar audit yang relevan sesuai yang telah dijelaskan tadi yaitu SA700, SA705 dan SA706. Kemudian di sini terlihat kertas kritik ini disiapkan oleh Agus, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah hari direview oleh Ari, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah hari, dan di sini dapat dilihat waktu mulai, waktu selesai, jumlah jam, dan total waktu di akhir. Kemudian pada tampilan ini terlihat laporan auditor independen, dapat dilihat nomor laporan auditor independen, tanggal laporan auditor independen, penandatanganan laporan auditor independen oleh Agus, kemudian nomor izin akuntan publik, kemudian pihak yang dituju yaitu PT Kertas Makmur, kemudian tipe perikatan tahun pertama, lalu audit tahun kedua, nomor induk KAP, opini auditor yaitu wajar dengan pengecualian, terus lokasi opini terbit. Karena ini opini auditor wajar dengan pengecualian, maka terdapat paragraf tambahan paragraf yaitu penekanan suatu hal dan hal lain. Penekanan suatu hal dapat dilihat isinya, kemudian hal lain, lalu basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Kemudian di bawah kesimpulannya yaitu laporan auditor independen telah memadai dan status kerjanya telah komplit. Kemudian untuk melihat contoh format opini dapat diklik ini, kemudian dapat terlihat contoh format opini yaitu tanggung jawab manajemen ketetapan keuangan, tanggung jawab auditor, kemudian basis untuk opini wajar dengan pengecualian, lalu opini wajar dengan pengecualian, penekanan suatu hal dan hal lain. Kemudian untuk alamat auditornya. Kemudian kembali. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ijun. Kesimpulannya, yang pertama, proses audit yang dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara manajemen maupun pemegang saham. Auditor harus bekerja secara independen agar dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang valid terhadap laporan keuangan. Kedua,
dalam memeriksa laporan keuangan dan menghasilkan laporan auditor independen final, seorang auditor akan memberikan opini auditor. Yang ketiga, dalam melakukan proses audit untuk menghasilkan laporan auditor independen final, terdapat standar audit yang relevan untuk digunakan. Standar audit tersebut yaitu SA700, SA705, dan SA706. Standar audit tersebut relevan untuk digunakan karena dalam SA700 membahas mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, kemudian SA705 membahas modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, serta SA706 yang membahas mengenai paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Dengan demikian, dalam proses pembuatan laporan auditor independen final dapat terbantu dengan adanya standar audit yang relevan, sehingga dapat menghasilkan opini audit yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Next. Ya, presentasi dari kelompok kami. Berikutnya, kelompok akan membuka 3 sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Terima kasih. Nah, pada sesi 1 ini, pertama, silakan Ripka menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ripka dengan NIM 1219-120. Saya ingin bertanya, jika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan audit yang sudah jelas disajikan secara tidak wajar, maka apa dampaknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kelompok izin untuk menonton terlebih dahulu. Kemudian dipersilakan Penny untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Feni dengan NIM 1219-112. Saya ingin bertanya, apakah terdapat pengaruh saat auditor memberikan opini tidak wajar saat proses audit? Jika ada, mungkin dapat dijelaskan pengaruhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian silakan video untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya dengan NIM belakang 20. Ingin bertanya kepada kelompok, jika pada form indeks C530, semisal laporan auditor independen LAI atau final ini tidak memadai, apakah terdapat dampaknya? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi 1 kelompok tutup, kemudian kelompok meminta izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih.
Oh, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ripka. Apabila seorang auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan audit yang sudah jelas disajikan secara tidak wajar, apabila hal itu terjadi, maka para pengambil keputusan mendapatkan informasi yang tidak akurat, sehingga dapat mengambil keputusan yang salah terhadap entitas tersebut. Selanjutnya, auditor atau KAP tentu akan mendapatkan sanksi karena telah memberikan informasi laporan audit yang tidak sesuai, sehingga laporan audit tersebut tidak menjadi laporan yang independen. Sanksi tersebut dapat berupa denda administrasi, pembekuan izin, serta pencabutan izin untuk melakukan proses audit. Bagaimana, Saudari Ripka? Baik. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Feni yang menanyakan apakah terdapat pengaruh saat auditor memberikan opini tidak wajar saat proses audit. Jika ada, mungkin dapat dijelaskan pengaruhnya. Ya, laporan auditor independen dengan opini yang tidak wajar memiliki pengaruh yang sangat negatif terhadap laporan keuangan suatu entitas. Laporan tersebut terbit untuk klien agar dapat mengetahui bahwa entitas tersebut telah gagal dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Apakah sudah menjawab, Feni? Sudah menjawab, Idel. Terima kasih, Idel dan kelompok. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vidya, yaitu jika pada form C530 semisal laporan auditor independen final tidak memadai, apakah terdapat dampaknya? Jadi, kesimpulan pada form C530 pada laporan auditor independen final tidak memadai, maka akan terlihat kolom jelaskan, sehingga auditor harus mengisi penjelasan secara manual mengapa laporan audit tersebut tidak memadai. Jika hasil pemeriksaan tidak relevan, auditor dapat melakukan modifikasi terhadap laporan akhir tersebut. Apakah dapat menjawab, Vidya? Baik, terima kasih Alex dan kelompok. Baik, terima kasih. Kemudian sesi 1 telah selesai. Selanjutnya sesi 2, penanya pertama dipersilakan Novia menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Novia Putri dengan NIM belakang 17. Saya mau bertanya, apakah ada hubungan dari standar audit 700, 705, sama 706 sama laporan auditor independen? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya dipersilakan Vela menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Valentita dengan NIM 1219125 ingin bertanya kepada kelompok. Modifikasi terhadap opini audit dalam laporan auditor independen itu dilakukan oleh auditor dalam kondisi seperti apa ya? Bisa dijelaskan mungkin? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dipersilakan Yohan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yohan dengan NIM belakang 41 izin bertanya. Pada saat auditor melakukan modifikasi terhadap suatu laporan, apakah kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dengan kliennya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian sesi 2 kelompok tutup, kelompok meminta izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia yang menanyakan apa hubungan antara standar audit SA 700, 705, dan 706 dengan laporan auditor independen. Hubungan standar audit SA 700, SA 705, dan SA 706 dengan laporan auditor independen yaitu dalam standar audit tersebut dijelaskan pedoman auditor dalam memberikan opini dalam pelaksanaan audit. Jadi dengan adanya standar audit tersebut, auditor dapat terbantu dalam menyimpulkan suatu opini audit dari hasil suatu pemeriksaan tersebut. Apakah sudah menjawab, Novia? Sudah, kelompok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Helen, yaitu modifikasi terhadap opini audit dalam laporan auditor independen dilakukan oleh auditor jika dalam kondisi seperti apa. Jadi modifikasi dilakukan dalam kondisi jika auditor dapat pemeriksaan menyimpulkan suatu laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji material atau auditor tidak mampu memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material sehingga auditor harus melakukan modifikasi. Apakah dapat menjawab, Helen? Baik, sudah menjawab Alex. Terima kasih kelompok Alex. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dicoba jawab oleh Tresia. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yohan. Dalam melakukan modifikasi terhadap suatu laporan, menurut standar audit 705, dijelaskan bahwa auditor tetap harus melakukan modifikasi bersama klien terhadap suatu laporan, walaupun sudah tidak melakukan review mengenai laporan auditor independen, tetapi tetap harus berdiskusi bersama klien dalam melakukan suatu modifikasi. Bagaimana, Yohan? Baik, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Baik, kemudian sesi 3 untuk nanya pertamanya dipersilakan Sandra menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Chandra Ayu dengan NIM terakhir 22. Di sini saya ingin bertanya, misal komponen dalam laporan auditor independen itu nggak lengkap ya, terus itu apa masih bisa tetap dikatakan laporan auditor yang independen? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dipersilakan Devina untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Devina Damara dengan NIM terakhir 30. Saya ingin bertanya, dalam opini auditor dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan kerangka penyajian wajar. Jadi bagaimana jika kerangka penyajian tidak sesuai? Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dipersilakan Angela menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Angela Margareta dengan NIM belakang 04. Izin bertanya, apakah terdapat tolak ukur yang digunakan ketika menilai tanggung jawab auditor dalam menyusun opini audit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dipersilakan Andi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Kusuma dengan NIM 1219-1003. Ingin bertanya pada kelompok dalam form C530 tentang laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Jika informasi mengenai status KKP tidak komplit, maka apa yang akan terjadi? Terima kasih. Baik, kelompok meminta waktu untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Sandra, yaitu jika komponen laporan auditor independen tidak lengkap, apakah laporan audit tersebut tetap dapat dikatakan LAI yang final, yang independen? Jadi jawabannya, jika komponen dalam laporan audit tidak lengkap, maka laporan auditor tersebut tidak dapat dikatakan sebagai laporan yang independen. Karena dalam menyusun laporan harus sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan dan komponen tersebut harus lengkap supaya hasil laporan tersebut dapat terbebas dari syarat saji material ataupun tidak. Apakah dapat menjawab, Sandra? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Devina, yaitu dalam opini auditor dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan kerangka penyajian wajar. Jadi bagaimana jika kerangka penyajiannya tidak sesuai? Jadi jika kerangka penyajian tidak sesuai, maka opini auditor harus diidentifikasi yurisdiksi asal kerangka tersebut. Jadi kerangka penyajian tersebut akan ditelusuri kembali asal proses penyajiannya. Apakah dapat menjawab, Devina? Sudah menjawab, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya akan dicoba jawab oleh Ide. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Enja menanyakan apakah terdapat tolak ukur yang digunakan ketika menilai tanggung jawab auditor dalam menyusun opini audit. Dalam menilai tanggung jawab auditor dalam menyusun opini audit dapat diukur melalui keyakinan seorang auditor dalam memperoleh bukti audit ketika melakukan proses pemeriksaan audit tersebut, sehingga memperkuat auditor dalam menyusun opini audit. Apakah sudah menjawab, Angel? Sudah menjawab kelompok, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Jika status KKP tidak completed, maka laporan auditor independen dan laporan keuangan tidak dapat dinyatakan sebagai final. Sehingga harus melakukan pemeriksaan penelusuran kembali agar memperoleh bukti yang kuat sehingga laporan tersebut dapat memperoleh simpulan opini audit yang tepat dan dapat dinyatakan sebagai laporan yang bersifat final. Bagaimana, Andi? Baik, sudah menjawab. Terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Saya kembalikan ke Alex. Baik, karena sesi tanya jawab telah selesai, maka selanjutnya kelompok kembalikan ke Pak Daniel. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Maaf jika terdapat kesalahan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Presentasi yang baik ya untuk mengakhiri kita, bagaimana kemudian audit dengan menyajikan laporan audit independen final ya, yang akhir, jadi yang sudah yang akan diserahkan kepada stakeholder ya, bukan hanya pada manajemen dan hanya kepada PCWG, komisaris, tapi itu nanti akan public liment itu bisa saja disajikan di website, tetapi tentu saja yang paling ideal, yang paling afdol itu kalau sudah disajikan oleh auditornya di rapat umum pemegang saham. Jadi itu ceritanya begitu. Final ini seperti apa begitu, dan kelompok tadi sudah menyajikan mengenai bagaimana kemudian auditor itu menarik kesimpulannya, menarik opininya berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan temuan yang sudah kita kemarin lengkapi dan buat
memorandumnya, tapi bagaimana penyajiannya. Dan ternyata kemudian laporan keuangan yang tanpa modifikasian, ya, opininya gitu ya, tanpa modifikasian atau dengan modifikasi. Jadi dua. Yang tanpa modifikasi itu hanya satu, yang namanya wajar tanpa pengecualian, dan kemudian yang dengan modifikasi 3 atau kalau mau dipecah lagi jadi 4 ya, wajar dengan catatan dengan pengecualian, terus kemudian tidak wajar, dan bahkan yang terakhir itu tidak mengemukakan pendapat. Nah, itu juga sudah disajikan oleh Bang ini. Nah, kemudian tentu saja ya itu hasilnya final itu adalah opini dan kemudian hal-hal yang menjadi temuan ya di dalamnya itu manajemen letter ya kemarin kita sudah bicarakan, terus kemudian temuan-temuan audit dan hal-hal yang lain sampai laporan keuangan auditannya. Jadi laporan keuangan auditan itu apakah tanpa modifikasi atau dengan modifikasi itu sudah yang membuat versi, artinya laporan keuangan auditan itu adalah laporan keuangan versi akuntan publik. Nah, ini yang biasanya lebih dipercaya oleh siapapun dari pihak luar ya, investor, kreditor, atau siapapun yang menggunakan laporan keuangan. Apa yang unaudited atau yang non-auditan itu tidak terlalu dipercaya karena buatannya manajemen, tentu saja di dalamnya ada tendensi tertentu, ada kecenderungan tertentu yang bertujuan untuk ya tentu saja kepentingannya manajemen. Nah, ini kan kepentingannya investor, kepentingannya pemegang saham, kepentingannya pajak, kepentingannya dari kreditor, pihak luar semuanya itu mengandalkan dari laporan keuangan auditan. Jadi yang sudah diaudit, sudah yang diverifikasi, sudah yang dikonfirmasi, sudah yang kemudian dicek semuanya oleh auditor, bagaimana kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang dipergunakan. Kalau untuk go public, tentu saja sesuai dengan SAK umum atau SAK IFRS. Kalau kemudian dia tidak go public, perusahaan menengah bisa kemudian menggunakan SAK etap atau yang nanti 2 tahun ke depan itu menjadi SAK IP. Dan kemudian kalau yang kecil, perusahaan yang kecil-kecil, yang mikro, kecil, dan yang menengah, itu yang sesuai dengan undang-undang UMKM, itu menggunakan SAK EMKM. Nah, itu yang harus dipastikan oleh auditor untuk disajikan. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan tentu saja dari kawan-kawan yang di bagaimana sebenarnya tidak wajar, tapi kok auditornya menyajikannya wajar, bahkan tanpa pengecualian gitu ya. Nah, artinya bahwa kemudian auditornya mengikuti yang namanya opinion shopping. Jadi apa yang diinginkan oleh klien, oleh auditi, kemudian dia turuti, padahal sebenarnya ya laporan keuangannya nggak wajar, laporan keuangannya nggak layak gitu ya. Tidak sesuai standar, tidak konsisten, bahkan mungkin ada salah, bahkan ada fraud kemungkinan, tetapi dituruti saja. Ya, karena apa? Opinion shopping ya, butuh pekerjaan, dalam artian auditor ini nggak terlalu laku sehingga dia mengikuti apa kata maunya auditinya. Tentu saja kalau kemudian sampai pengguna laporan keuangan itu tahu, kreditor, investor, ya, pemerintah atau siapapun yang menggunakan ternyata tahu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bisa saja KAP-nya itu dituntut. Karena apa? Karena adanya misstatement, ada penyajian yang salah yang dilakukan oleh auditor. Nah, tentu saja Pak urusannya dengan Undang-Undang Nomor 11 ya, Undang-Undang tentang pasar modal, Undang-Undang tentang akuntan publik. Nah, di situ ada klausul-klausulnya. Kalau ternyata dia melakukan
salah dalam hal menginformasikan, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu dan karena sengaja. Itu yang seperti dijelaskan oleh siapa tadi, oleh kelompok, sudah harus ada kemudian apa, kalau dinyatakan bersalah, dia bisa saja dikena sanksi administrasi ya, membayar denda. Dendanya lumayan, jumlahnya miliar-miliaran gitu ya. Atau kemudian dibekukan izinnya, bisa setahun, bisa 2 tahun, tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai auditor eksternal atau auditor independen. Ya, kenapa? Karena dia tidak independen. Namanya auditor independen kok nggak. Bahkan kemudian bisa saja kalau itu fraud, melakukan fraud yang bersama-sama dengan manajemen, bisa saja izinnya bukan hanya dibekukan tapi dicabut. Apakah ada? Banyak kasusnya ya. Kalau Anda baca nanti kalau kita belajar yang kemarin sudah kita belajar di audit 2, apalagi ada yang belajar tentang akuntansi akuntansi forensik dan audit investigatif, itu akan ada banyak contoh-contoh bagaimana pelanggaran-pelanggaran fraud yang dilakukan oleh auditor. Ya, yang dilakukan oleh auditor dan juga bagaimana sanksinya terhadap auditor. Nah, itu saling beriring karena auditornya pasti kemudian bekerja sama dengan auditnya. Ada banyak. Garuda pernah ya, BUMN yang paling banyak ternyata. Ada Garuda, ada Telkom, ya kalau perusahaan swasta itu Asian Agri, ada banyak nanti yang kita bisa jadikan contoh. Nanti saat kemudian kita belajar lebih lanjut di forensik dan audit investigatif di semester depan. Ya, itu karena mata kuliah pilihan. Kalau ada yang tertarik ingin belajar lebih jauh tentang bagaimana fraud, akuntansi forensik dan audit investigatif itu dilakukan. Nah, hal-hal yang lain, kemudian bagaimana opini tidak wajar pengaruhnya bagi klien. Nah, biasanya klien nggak mau terima kalau nggak dikatakan dia nggak wajar. Padahal kita sudah tunjukkan buktinya, kamu itu nggak layak. Karena apa? Kamu tidak sesuai dengan SAK. Wah, pasti alasannya 1000 macam. Kamu kalaupun sesuai dengan SAK, kamu nggak konsisten. Ada beberapa item-item tidak kamu terapkan. Ya, karena kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Ya nggak bisa, namanya standar, namanya aturan ya harus sesuai dengan standarnya. Tidak kemudian memilih-milih gitu ya. Terus kemudian ternyata ada salah saji yang material. Wah, nyada aja. Kliennya itu ada banyak klien yang selalu beralasan macam-macam. Bahkan kemudian kalau dia ternyata melakukan fraud, ada aja juga alasannya. Ya sudah, kita sajikan apa adanya. Kita temukan berdasarkan bukti, kita verifikasi, kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan ternyata seperti itu, ya sudah. Kalau tidak terima, ya sudah, kita tetap terbitkan apa adanya. Karena itu urusan bukan hanya profesional kita, tapi tanggung jawab kita kepada stakeholder, kepada pengguna laporan keuangan itu. Nah, daripada kita nuruti klien 1 kali gitu ya, mungkin dapat uang relatif banyak, tapi kemudian kita disanksi nama baik kita tercoreng, bahkan kemudian dibekukan. Kalau 1 tahun, 2 tahun masih mending ya, setahun 2 tahun tidak bisa ngaudit. Tapi kalau sekolahnya aja butuh S1-nya butuh 4 tahun, S2-nya 2 tahun, terus kerjanya minimal 3 tahun, kemudian sampai dicabut ya, terus gimana? Ya kan sayang gitu kan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian bukan hanya kita berperilaku independen, berperilaku profesional, berintegritas, tapi karena apa? Ya daripada kita menuruti yang satu terus kemudian dicabut, selamanya kita kemudian tidak bisa lagi bekerja sebagai auditor. Belum lagi nama baik kita tercoreng, kita malu di hadapan kawan-kawan maupun di hadapan orang lain ya. Kecuali kita nggak punya malu ya, kan banyak gitu ya koruptor gitu ketangkep malah dada-dada gitu ya di hadapan kamera. Kalau diwawancarai terus kemudian bilang ya maaf ini saya lagi kilaf kok bertahun-tahun, kilaf kok ya diniati gitu ya. Nah kayak begitu masa sih kita auditor
nggak punya malu gitu ya. Masa kita akuntan nggak punya malu? Kan sayang kalau dicabut semuanya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian ada pertanyaan dari Vidya, kalau LAI-nya tidak memadai. Nah, kalau tidak memadai ya artinya apa ya? Kita sudah bekerja dengan sesuai dengan kemudian dengan aturan, dengan standar SA 700 ya, SA 500 kemarin ya, 530, sekarang SA 700 gitu ya. Sorry. SA-nya kemarin berapa ya? SA 700, kemudian CA-nya ya. C-nya itu sekarang 530, kemarin 520. Kalau semuanya 510, 500, bahkan kalau kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan standarnya, ya pasti memadai LAI-nya, bahwa kemudian laporan keuangan yang nggak memadai ya kita laporkan apa adanya, banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya kita laporkan apa adanya saja. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Valen dan Yohan ya, bagaimana modifikasi, tadi sudah dijawab oleh kelompok. Modifikasi itu ya kita sesuaikan dengan standar akuntansi untuk laporan dan pelaporan keuangan yang benar ya, seperti katakanlah kalau kita harus memang melakukan recounting ya hitung ulang ya kita lakukan. Kalau kita kemudian harus melakukan reklasifikasi ya, reclassification karena salah kamar, salah memasukkan transaksinya ke dalam buku besarnya ya kita masukkan, dan kemudian kita susun ulang sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini adalah standar akuntansi. Nah, bagaimana? Apakah ini dilakukan oleh auditor sendiri? Ya tidak. Ya kemudian kita konsultasikan dengan auditingnya. Ini loh, saya melakukan reklasifikasi, recountingnya ini, reklasifikasinya ini. Ya tentu saja kan kemudian kliennya tinggal kemudian, oke, kami akan lakukan sendiri kalau masih ada waktu. Kalau tidak, karena itu temuannya auditor, kami akan lakukan sendiri, sehingga laporan auditing ya ada yang laporan auditan, jadi yang non audit, yang sudah laporan aslinya dan kemudian laporan yang disusun oleh auditor. Nah, yang dipakai mana? Yang dipakai itu adalah laporan dari auditor independen ya, LAI, sesuai kemudian laporan keuangan auditan yang ada di LAI. Nah, hal-hal yang lain, bagaimana bukti tidak lengkap ya dilengkapi ya. Dari kan sebelumnya proses-proses sebelumnya kan untuk melengkapi bukti itu. Kalau sekarang kan sudah final kan, sudah mulai dari kemarin memorandum dan hari ini itu sudah laporan LAI-nya harus lengkap. Terus penyajian laporan keuangan tidak wajar, ya kalau tidak wajar itu bukan LAI-nya, tapi laporan keuangannya. Nah, laporan auditor independennya, laporan auditannya, laporan keuangan auditannya itu adalah pasti sudah wajar. Pasti kemudian disesuaikan dengan standar. Sehingga kalau tidak ada ya memang kita kemudian tulis tidak ada, NA, not available, dan sebagainya. Tapi bahwa kemudian standar dari auditor menyusun pasti adalah standar akuntansi keuangan. Kalau ternyata ada beberapa yang tidak ada, ya kita tulis di situ sebagai kelemahan. Contohnya apa? Contohnya itu imbalan kerja bagi karyawan, ternyata tidak ada. Ya sudah kita tulis not available. Itu yang kita laporkan sebagai temuan kita bahwa ternyata audit kita tidak menyusun laporan keuangan sebagaimana seharusnya ya, yang diminta oleh standar, dan beberapa yang lain. Nah, dasar hukum dan KKP sudah dijelaskan oleh kelompok dengan baik. Jadi itu ya, menutup itu bagaimana ya, kita menutup kalaupun laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar, ya kita sesuaikan. Kenapa? Itu perintah dari standar auditornya, perintah dari peraturan dan undang-undang yang lebih tinggi. Kita ada undang-undang akuntan publik, harus menyajikan sebagaimana seharusnya yang diminta profesi kita ya, ada IAI dan IAPI. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai auditor. Kalau ternyata audit tidak bisa menerima, yaitu konsekuensi. Artinya ya kita diskusikan, kita jelaskan. Ternyata kalau dia tidak terima,
Ya sudah, kalau ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan oleh auditi dan auditi kemudian memutus kontraknya, ya penting kan kita sudah bekerja apa adanya, sudah bekerja sesuai standar yang berlaku untuk kita sebagai auditor dalam hal menyusun laporan keuangan yang valid dan reliable untuk pengguna laporan keuangan. Jadi audit, sekali lagi, audit itu dilakukan untuk kepentingan bagi manajemen, tapi kepentingannya adalah pengguna pada stakeholder yang lebih luas. Demikian pula sebenarnya auditi atau klien itu meminta tenaga kita sebagai auditor, sebenarnya kepentingannya apa? Supaya laporan keuangan yang disajikan itu meyakinkan bagi stakeholdernya, supaya apa yang dia buat itu sudahkah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga apa? Dia juga ingin linear auditi ini, maka auditor menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar supaya itu betul-betul wajar dan layak bagi dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Itu intinya fungsi audit dan audit. Oke, gimana nanti kalau ada penyimpangan lebih lanjut, bagaimana ada ketidakjelasan, nah di semester depan ingin mendalami audit, silahkan, kita akan ada akuntansi dan audit. Bagaimana kalau ada kecurangan, bagaimana kemudian mengantisipasinya, bagaimana kemudian mendeteksinya, bagaimana kemudian melaporkannya, kepada siapa saja kita laporkan, nah itu di semester depan. Termasuk kalau kemudian belajar yang lain, ya auditnya itu audit internal, Pak, bagaimana kalau saya tidak menjadi audit eksternal, tapi saya ada di dalam perusahaan. Saya kemudian melakukan pengawasan di dalam perusahaan, apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Itu ada di mata kuliah audit internal di semester depan, gitu ya. Itu dua mata kuliah dalam tanda petik lanjutan untuk audit. Sebenarnya ada audit yang lain ya, ada audit 3 gitu ya. Bagaimana kemudian kalau ternyata auditnya untuk perusahaan perhutanan, bagaimana audit untuk perusahaan migas, bagaimana kalau untuk bank, dan sebagainya, itu audit 3 ya, kelanjutan dari audit 2 yang semester kemarin ya, audit 2, audit 3. Kalau ini kan praktik, kita sebagai auditor eksternal. Itu kalau ingin lanjut ya, jadi ada audit 3, ada audit internal, dan ada akuntansi forensik dan audit investigatif. Ya, mereka ingin mendalami keuangan, itu ada teori keuangan fundamental dan akuntansi keberlanjutan. Ya, bagaimana laporan sesuai dengan GRI, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang disyaratkan sejak tahun 2018 ya. Tidak hanya menyajikan laporan keuangan ini kinerja keuangan, financial responsibility, tapi juga social responsibility dan environmental responsibility ya. Itu ada teori keuangan fundamental, ada akuntansi keberlanjutan, dan juga ada akuntansi keuangan Indonesia. Standar-standar apa saja yang dipakai di Indonesia. Nah, sedangkan yang manajemen dan audit ada yang lain ya. Tentu saja tentu saja diajar oleh dosen yang lain. Saya tidak pada tempatnya untuk menjelaskan. Kenapa saya bisa menjelaskan yang audit dan yang keuangan? Karena itu jadi tanggung jawab saya. Semester ganjil semester 7 minimal ya. Kalau semuanya ada yang ngambil 6 deh, nggak apa-apa sih. Oke, itu ya yang bisa saya sajikan, dan nanti kemudian bagaimana ketertarikan Anda, silahkan melanjutkan mengambil mata kuliah pilihan yang dalam tanda petik itu relatif spesialis ya. Anda yang sudah kemudian
mau jadi auditor ataukah jadi financial analyst ya, atau analis laporan keuangan ya. Oke, itu yang bisa saya sajikan sampai hari ini, sampai kali ini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan atau hal-hal yang lain yang ingin disampaikan, silakan. Oke, tidak ada, atau belum ada. Ya, karena hari ini adalah perkuliahan terakhir ya untuk Anda di semester 6. Setelah ini kan tinggal mengerjakan untuk UAS ya, untuk UAS-nya. Kemarin juga sudah didiskusikan dengan siapa, kemarin sudah nanya ya Wira, seperti apa pengerjaannya untuk tugas dari praktikum audit, sudah saya jelaskan juga. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan kita sepanjang semester ini, ya saya ucapkan terima kasih untuk semua kerjasamanya, semua kerja keras yang dilakukan oleh kawan-kawan semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari saya ya, salah ucap, kayak salah kata atau hal-hal yang lain yang menyakitkan Anda, mohon dimaafkan. Saya lakukan semuanya untuk memotivasi Anda sebenarnya, karena kalau Anda berhadapan dengan bos Anda nanti itu katakanlah kerasnya kata-kata saya nggak ada apa-apanya, jangan khawatir, Anda nanti bisa bertemu dengan kebun binatang, bahkan ketemu dengan raka bersama bos ya, saat kemudian mereka maki-maki Anda gitu ya, bos kan nggak mau tahu, pokoknya harus kerja. Atau saat kemudian Anda mau berusaha, Anda berhadapan dengan klien Anda kemudian berhadapan dengan nasabah Anda berhadapan dengan pelanggan Anda, juga pasti akan ada kesabaran tingkat tinggi yang harus Anda dapatkan gitu ya, karena kita pekerja profesional yang bekerja berdasarkan kerja-kerja profesional yang kita miliki, bukan bekerja secara fisik, bukan bekerja secara menggunakan tenaga, tapi kita menggunakan otak dan rasa kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk semuanya, dan bisa menyelesaikan di baik semester ini, baik itu yang dari kelas maupun PKL, dan semester depan kita bisa ketemu lagi di mata kuliah yang sama, di mata kuliah yang berbeda, di mata kuliah yang jauh lebih sophisticated, lebih canggih nantinya, dan kemudian sampai kepada penyusunan proposal untuk ujian akhir. Nah, ini untuk yang sudah, untuk khususnya bimbingan saya yang sudah PKL, segera diselesaikan ya. PKL bentar lagi juga minggu depan ini ada yang nyusul untuk PKL. Ketika ya, Novianya saya tunggu laporannya, terus kemudian beberapa yang lain lagi yang juga PKL di BKAD Malang. Kalau memang sudah selesai, silahkan menyelesaikannya supaya tidak masuk ke semester depan dan terpaksa Anda harus PKL ulang lagi, kan kasihan dan sayang gitu ya waktunya. Itu yang bisa saya sarankan juga untuk yang lain yang harus ujian PKL ya, bimbingannya siapapun. Oke, itu yang bisa saya sekali lagi saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita tutup dan akhiri perkuliahan hari ini dan sepanjang semester ini, untuk kita mendapatkan kelancaran dan berkat dari Yang Maha Kuasa atas studi dan persekolahan kita. Doa menurut iman dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Selamat
siang, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.